Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008 dari kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etika dan hukum dalam bisnis. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan memodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Meskipun didasari, tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan. Perilaku bisnis mempunyai peran dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atau sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, para birokrat yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis yang baik, sehat tetap terjaga dan terpelihara. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentuk etika bisnis diperlukan untuk 1. Pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. 2. Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. 3. Memberikan perlindungan pada usaha mikro. Aliran dalam etika. 1. Aliran utilitarianisme. Baik atau buruknya setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. 2. Aliran deontologi. Baik atau buruknya setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber-sumber nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Pertama ada agama, kedua filosofi, ketiga pengalaman dan pengembangan budaya, keempat hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, mencakup pula lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol, agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukannya hukum. Macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan pengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjalin kepastian hukum. Penerapan sistem hukum kontinental sangatlah berpengaruh di Indonesia. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan. 2. Kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Sering disebut dengan case law. 3. Sistem hukum adat. Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dalam kesadaran hukum masyarakat, merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. 4. Sistem hukum Islam.
Kaidah atau norma dalam kehidupan bermasyarakat ada 4, yaitu kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Pengertian hukum bisnis, yaitu seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antara manusia, khususnya dalam bidang perdagangan, atau serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberikan rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lainnya seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat atau umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum, juga merupakan cabang filsafat. Keduanya pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun demikian, hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dan etika, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma atau aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan kepada hukum sebagai pedoman atau peraturan di kemudian hari. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha, antara lain: 1. Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis. 2. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. 3. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terdapat pelanggaran hukum yang bersangkutan. 4. Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Landasan hukum bisnis. Landasan ideal yaitu Pancasila. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya ada hukum perdata, hukum pidana, Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaan, Hukum Haki, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Kepailitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Utang, serta peraturan daerah. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum itu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarananya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat.
Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi persyaratan bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum yaitu 1. Mematuhi hukum dan bisnis adalah keharusan. 2. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum. Pertama, social control. Dalam hal ini, hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. 2. Social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis curang. 1. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya tidak ada pengecualian. 2. Memperhatikan pemberitaan media massa tentang RUU, pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan, hingga disahkannya sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. 3. Undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaan akan diikuti dengan keluarnya peraturan pemerintah atau PP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknik akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri. 4. Mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku, majalah, atau koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. 5. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara secara pengaduan, pemeriksaan, sampai dengan ke pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum atau LBH, agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya. 6. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum, baik sengaja atau tidak sengaja dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut, beserta persyaratan yang terkait. 8. Hati-hati dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebak yang secara hukumnya adalah sah sifatnya, tetapi secara faktual sangat merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran dari penasihat hukum dan dari yang sudah berpengalaman. 9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha, misalnya Inkindo. 10. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain, agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus tersebut. Lanjutan, subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum yaitu benda. Objek hukum dan lembaga penjamin dan pemeliharaan hak. 1. Lembaga gadai. 2. Fidusia. 3. Hak tanggung. 4. APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggung. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan. 1. Adanya hubungan hukum. 2. Adanya pihak-pihak. 3. Adanya prestasi, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, serta memberikan sesuatu. Sumber perikatan. 1. Ketetapan undang-undang. 2. Perjanjian.
Pengertian dari perjanjian. Perjanjian adalah pembuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Bentuk perjanjian ada yang tertulis dan tidak tertulis. Azas perjanjian. 1. Azas kebebasan berkontrak. 2. Azas konsensualisme. 3. Azas pacta sunt servanda atau azas kepastian hukum. 4. Azas kekuatan mengikat. 5. Azas kepastian hukum. 6. Azas moral. 7. Kebiasaan. 8. Kepatutan. 9. Keseimbangan. 10. Kepercayaan. 11. Yaitu itikat baik. Syarat-syarat sahnya perjanjian. 1. Berdasarkan pasal 1320 KUHP adanya kata sepakat dari pihak-pihak. 2. Pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. 3. Objek tertentu. 4. Adanya sebab yang dihalalkan. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian konsensus. 2. Perjanjian formal. 3. Perjanjian real. Perjanjian yang diatur dalam KUHP yaitu perjanjian jual beli, sewa menyewa, borong kuasa, perburuhan, serta pinjam meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUHP. 1. Perjanjian sewa beli. 2. Perjanjian joint venture. 3. Perjanjian waralaba, dan lain-lain. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku. 1. Isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak yang posisinya relatif kuat. 2. Debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. 3. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. 4. Dibuat secara tertulis. 5. Format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan formatnya. Contoh perjanjian baku itu yaitu perjanjian kredit dan asuransi. Wan prestasi adalah perbuatan ingkar janji. Bentuk-bentuknya yaitu 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi. 2. Melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya. 3. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. 4. Melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum ini, resikonya yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. 3. Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunikasi secara lebih luas. CSR yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR merupakan satu peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus pemeliharaannya, atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas, atau juga proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.